SARS-CoV-2 sebagai penyebab dari coronavirus disease 19. Kenapa 19? Karena ditemukannya di akhir tahun 2019. Menurut penelitian, struktur genom pada SARS-CoV-2 80% sama dengan struktur genom pada SARS-CoV-1, yaitu penyebab dari flu burung. Nah, bedanya pada SARS-CoV-1 itu zoonosisnya yaitu musang. Sedangkan pada SARS-CoV-2, 96% struktur genomnya sama persis dengan coronavirus yang ada pada kelelawar. Jadi kemungkinan reservoir dari SARS-CoV-2 yaitu berasal dari kelelawar. Nah, struktur dari coronavirus sendiri yaitu bentuknya bulat dan dikelilingi tonjolan-tonjolan seperti duri. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, ini coronavirus bulat, kemudian tengahnya ada inti sel yaitu nukleus, dan di sampingnya ini dilapisi dengan membran. Kemudian di membrannya ini ditempeli tonjolan-tonjolan seperti duri. Nah, tonjolan-tonjolan ini yang dinamakan dengan protein spike atau protein S. Di dalam protein spike itu ada yang warna hitam-hitam ini. Nah, yang warna hitam-hitam ini yang disebut dengan RBD atau reseptor binding domain. Nah, si reseptor ini nanti yang akan jadi kaki-kakinya si virus untuk menempel pada tubuh manusia. Tapi RBD ini, reseptor ini memilih-milih untuk menempel pada tubuh manusia. Jadi dia milihnya menempel pada reseptor angiotensin 2. Nah, reseptor angiotensin 2 pada tubuh manusia itu letaknya di saluran pernafasan dan saluran cerna. Itu kenapa gejala pada COVID-19 orang-orang biasanya terkena infeksi saluran pernafasan atas seperti batuk, sesak, dan sampai ada yang diare. Sebelum kita berperang dengan si imut coronavirus ini, kita harus tahu dulu kelemahan dan kelebihannya. Nah, kelemahan dari si coronavirus yang pertama, dia mudah hancur. Kenapa mudah hancur? Karena di duri-durinya tadi itu terdiri dari protein dan glikoprotein, sehingga dia mudah hancur dengan pelarut lemak. Nah, apa aja pelarut lemak? Seperti sabun, deterjen, disinfektan, dan lain-lain. Jadi kenapa di pencegahan COVID-19 itu dianjurkan untuk sering-sering cuci tangan? Karena agar virus-virusnya itu hancur dengan sabun dan lain-lain. Nah, untuk kelemahan yang kedua, si coronavirus ini bisa bertahan hidup jika ada media. Jadi, dia bisa bertahan hidup jika ada media seperti droplet, yaitu cairan dari batuk atau bersin yang keluar dari penderita COVID-19. Itu kenapa kita dianjurkan memakai masker dan menjaga jarak 1 meter dari orang-orang. Sekarang kita bicara dengan kelebihan dari si imut coronavirus ini. Nah, kelebihannya yaitu coronavirus ini mudah banget menyebar. Dia mudah banget berikatan dengan reseptor pada tubuh kita. Kelebihan yang kedua dari coronavirus ini yaitu bersifat infeksius. Jadi pada orang-orang yang sudah terinfeksi COVID-19 yang kadang tidak menimbulkan gejala tapi dia bisa menularkan atau bersifat karier. Jadi makanya itu diterapkan dengan social distancing. Si coronavirus ini tidak menyebar melalui udara. Dia hanya menyebar melalui droplet karena dia membutuhkan media untuk bertahan hidup. Nah, bisa terjadi penyebaran melalui udara hanya di sekitar rumah sakit. Kenapa di sekitar rumah sakit? Karena pada saat dokter melakukan tindakan intubasi, maka cairan-cairan yang ada di dalam tubuh pasien COVID-19 akan keluar menjadi bentuk yang lebih kecil dari droplet, yaitu aerosol. Nah, itu kenapa petugas medis yang ada di rumah sakit dianjurkan benar-benar memakai APD lengkap, karena
Di rumah sakit bisa terjadi aerosol, yaitu penyebaran melalui udara yang partikelnya lebih kecil-kecil daripada droplet. Jadi sebenarnya virus ini bersifat self-limiting disease, jadi bisa sembuh dengan sendirinya, tapi tergantung dengan imunitas tubuh kita. Beda dengan infeksi pada bakteri.